Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy bab 35. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Ilham Prayoga bergerak cepat. Dalam hitungan jam, dia mendapat beberapa informasi penting tentang Zahran selama lepas dari pengawasannya. Seorang pria parubaya menghadap ke ruang kerjanya. Beberapa minggu yang lalu, Zahran dituduh melakukan tindakan asusila di sebuah perkampungan padat penduduk. Dia pun dipaksa menikah dengan gadis yang malam itu tengah bersama dengan Zahran. Tutur pria itu. Dia adalah salah satu staf penting di perusahaan yang seringkali merangkap sebagai mata-mata Ilham Prayoga. Namanya Hamdan. Mendengar penuturan Hamdan, Ilham semakin penasaran. Siapa perempuan itu? Apakah teman geng motornya? Bukan, Pak. Beberapa sumber mengatakan kalau Zahran dan perempuan itu tak saling kenal sebelumnya. Mereka bahkan belum sempat saling mengenal dan langsung dinikahkan pada pagi harinya oleh para pengurus setempat. Ilham Prayoga masih belum mengerti, saking sibuknya. Ia sampai tak tahu kalau putranya mengalami hari-hari yang memalukan seperti itu. Namanya Shenum, mantan buruh pabrik, usianya sekitar 20 tahunan. Dia anak dari pasangan Dharma dan Yayuk. Sumber menegaskan kalau anak itu adalah anak angkat yang ditinggalkan oleh ibunya yang depresi. Ilham Prayoga semakin tertarik saja. Jadi, istrinya Zahran adalah mantan buruh pabrik yang diangkat oleh seorang karena ibunya depresi. Kisah macam apa itu? Pasti perempuan itu bukan perempuan baik-baik, pikir Ilham. Dan baru mendengar seperti itu saja, Ilham langsung menilai kalau Shenum bukanlah perempuan baik-baik. Setelah saya telusuri lebih jauh, ibu dari perempuan itu adalah mantan wanita tunasusila. Kabarnya depresi setelah melahirkan anaknya itu. Tambah Hamdan. Dia memanglah seorang informan yang sigap dan gesit. Dia adalah mesin informasi terbaik milik Tuan Ilham Prayoga. What the hell? Jadi menantuku adalah anak dari mantan pelacur? Jadi begitu intinya. Kurang lebih begitu, Pak. Tapi orang-orang sekitar lingkungan itu mengatakan kalau dia adalah gadis baik-baik. Kuatkan Hamdan. Bagaimana bisa? Dia jadi anak baik-baik, ibunya mati dan depresi, mantan pelacur pula. Lalu dia dibesarkan di lingkungan yang mayoritasnya hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana bisa karakternya terbentuk dengan baik? Omong kosong. Ilham Prayoga marah-marah. Responnya sangat buruk. Maaf, Pak. Soal informasi ibunya ini, bahkan anak itu belum mengetahuinya. Ini hanya informasi yang saya telusuri dari rumah bordir yang dulu menjadi tempat mendiang ibunya bekerja. Siapa tadi namanya? Shenum, Pak. Bagaimana bisa? Anakku terjebak dengan perempuan itu. Ini sangat memalukan. Secepatnya saya akan mencari informasi tambahan. Ya sudah, kau boleh keluar. Hamdan menarik diri dari meninggalkan Ilham yang terlihat tak terima dengan sederet informasi mentah yang ia dengar barusan. Bahkan, fakta mengejutkan baru saja terkuak sekarang. Tak banyak yang tahu kalau Shenum ternyata adalah anak dari seorang mantan wanita malam yang meninggal karena depresi setelah melahirkan Shenum. Shenum sendiri pun tak tahu. Dharma sama sekali menutup kisah tragis itu dari siapapun, bahkan dari Shenum sendiri. Wanita macam apa dia, Zah?
Ada apa denganmu? Guru tuh ilham. Kesal. Sekarang dia bersikap sok care. Padahal dia belum mengetahui informasi lengkap tentang Shenum. Seketika Ilham Prayoga merasa gerah. Sebagai seorang pengusaha besar yang hanya memiliki seorang anak, tentulah dia menginginkan menantu yang sepadan dengan dirinya. Sementara Shenum, sepertinya Ilham akan memiliki alasan kuat untuk menentang pernikahan sakral di antara Zahran dan Shenum. Yang Ilham tidak tahu, Shanum adalah gadis yang baik, yang taat beragama, bahkan telah mengajarkan beberapa nilai kebaikan pada Zahran. Kendati pun dia dilahirkan dari rahim seorang pelacur dan pria misterius yang tak diketahui sampai detik ini. Itu tak berarti Shanum sama seperti mendiang ibunya. Dan entah bagaimana reaksi Shenum, andai suatu hari fakta mengejutkan itu sampai ke telinganya sendiri. Pastilah dia akan merasa hancur. Dan untuk saat ini, Shenum sedang menikmati manisnya hidup berumah tangga dengan Zahran. Mereka masih ada di apartemen itu. Mereka sedang makan siang. Zahran memberi makan siang itu dari luar. Nanti nggak usah beli dari luar ya bang. Aku bisa kok masak yang lebih enak dari ini, kata Shanum penuh percaya diri. Oke, jadi kamu udah putuskan buat pindah ke sini. Gimana ya? Tentu saja aku mau. Tapi rasanya gimana gitu. Terbiasa tinggal di gang sempit, tiba-tiba sekarang tinggal di hunian elit begini. Ya nggak apa-apa, ini kan milikmu juga, tegas Zahran. Shanum menatap Zahran dan memindai, mencoba mencari kesungguhan di dalam sorot matanya. Dan Shanum merasa Zahran memang serius, dia sedang tidak mempermainkannya. Jadi, beneran gak apa-apa kalau aku tiba-tiba milih buat tinggal di sini, Bang. Kamu mau? Ya, mau. Shanum tak munafik, dan dia tentu saja mau pindah ke apartemen itu. Ya udah, besok pagi kita resmi pindah ke sini dan kita ajak bapak sama ibu kalau perlu. Sama teman-teman kamu juga buat ngadai acara pindahan kecil-kecilan kita. Shanum setuju. Shanum menyapu pandangan matanya ke sekitar dan ya, dia sudah putuskan. Dia akan mulai membiasakan diri dengan semua kemewahan yang tersedia di depan matanya saat ini. Besok abang gak kerja lagi ke bengkel. Kayaknya abang gak akan kerja lagi di sana. Abang akan nyari pekerjaan yang lain lagi. Oh, baiklah. Mungkin maksud Zahran, pekerjaan yang lain adalah sebuah posisi di perusahaan. Setelah meresmikan hubungannya dengan Shanum, barulah Zahran mulai mengungkapkan jati dirinya. Zahran bersungguh-sungguh ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk gadis malang yang telah ia seret dalam masalah memalukan itu. Tapi sekarang, semuanya telah berangsur membaik, menjadi lebih indah untuk dijalani. Walau aral dan rintang siap menghadap di depan sana. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.